Tujuan komunikatif dari recontext adalah to tell the past event, to retell past event, to tell past experience, to tell the bibliography of someone. Jadi, tujuannya yaitu untuk melaporkan pengalaman, experience, tentang peristiwa, kejadian, atau kegiatan di masa lampau untuk memberitakan, to inform, atau untuk menghibur, to entertain pembaca. Generic structure from recontext dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientation. Orientation atau pengenalan yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana dan kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi di masa lampau. Yang kedua itu event. Event merupakan rekaman peristiwa yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga yaitu reorientation. Pada bagian reorientation terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi. Pengulangan yang merangkum rentetan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang diceritakan. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasan dari recontext. Yang paling umum biasanya recontext karena menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Tata bahasa dari recontext itu menggunakan past tense. Jadi ingat, misalkan we went. When adalah kata past dari go. Terus I was happy. Was adalah kata past dari is. Selanjutnya ini ada beberapa strategi dalam menjawab soal recontext. Yang pertama, strategi menjawab soal menentukan tujuan komunikasi. Biasanya model pertanyaannya yaitu what is the purpose of the text about? Jawabannya, jadi tujuan dari recontext itu. Kalian cukup menjawab to retell atau to tell the past event experience. Yang kedua, strategi menjawab soal menentukan gambaran umum. Model pertanyaan yang sering muncul yaitu what is the text about? What does the text us about? What is the topic of the text? The text mainly discuss. The text tell us about. Jawabannya itu artinya hampir sama semuanya tentang apa teks itu. Jadi jawabannya, jika ada judul maka jawabannya adalah judul pada recontext tersebut. Jika kalian tidak menemukan judul, kata yang paling banyak muncul di dalam teks biasanya adalah jawabannya dan berada di kalimat pertama paragraf, kalimat terakhir, atau kalimat pertama di setiap paragraf. Yang selanjutnya, strategi menjawab soal menentukan ide utama atau paragraf tertentu. Pertanyaan dari recontext biasanya berupa what is the main idea of paragraph? Jadi jawabannya kalimat pertama. Jadi jika kalian disuruh untuk menentukan main idea atau ide pokok dari suatu paragraf, kalian cukup melihat paragraf pertama di awal kalimat. Yang keempat, strategi menjawab soal menentukan informasi terinci. Biasanya pertanyaannya menggunakan kata tanya how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, which, yang mana, how many, berapa banyak, what, apa, who, siapa, why, mengapa, who, siapa, dan how long, berapa lama. Jawaban dari pertanyaan itu yaitu perhatikan kata kunci atau kata kalimat dalam pertanyaan. Lalu carilah kata kunci kalimat itu pada teks. Jawabannya terdapat di bagian sebelum atau sesudah kata kunci kalimat pertanyaan. Yang kelima, strategi menentukan referensi kata atau pertanyaan. Pertanyaannya yaitu the underlined words refer to, the words we refers to, what does the pronoun it refers to, the word she refers to. Jawabannya yaitu adalah subjek atau objek pada kalimat sebelumnya.